lagi vlog perjalanan ke Malaysia. Jadi perjalanan ini dimulai dari Soekarno-Hatta, guys. Lagi-lagi netizen Indonesia dibuat terkejut dengan kemajuan yang ada di negara Malaysia dan juga kedisiplinan warganya di dalam berkendara. Memang kalau bab soal disiplin dalam berkendara antara orang Indonesia dan orang Malaysia itu berbeda jauh. Saya akan memberikan contoh kecilnya saja. Misal kata, kalau di Malaysia jalanan macet, mobil itu beratur. Jadi tidak ada yang berdesak-desakan, siapa yang paling depan, enggak ada. Tetapi mereka tetap beratur panjang dan rapi, teratur. Tidak ingin, langsung menyebar semuanya. Ujung-ujungnya nanti tambah macet. Beda dengan di tempat kita. Kalau macet sedikit saja, semuanya itu ingin paling terdepan. Dan jadinya ya makin parah. Beda dengan di negara Malaysia. Bahkan orang Indonesia pun juga dibuat terkejut ketika melihat suasana kedisiplinan jalan raya yang ada di Malaysia. Kalau di tempat kita, jangankan di jalan raya biasa ya, di jalan tol saja, yang dimana jalan tol ini kan agak sepi ya, tidak rame. Itu saja, kadang-kadang ada individu-individu yang sangat-sangat berbahaya dalam berkendara. Dan berikut beberapa kekaguman netizen daripada Indonesia ketika melihat suasana kedisiplinan warga Malaysia dalam berkendara. Hingga beginilah kali pertama pengalaman orang Indonesia ketika datang ke Malaysia. Kira-kira dibuat kagum tentang hal apa saja? Daripada penasaran, mari kita reaction videonya bersama-sama. Cuma 2 jam dari Jakarta. Kita bisa lihat sendiri ya. Pengendaranya begitu sangat disiplin. Nggak ada yang nyalip. Walaupun jalurnya kosong. Jadi benar-benar sangat disiplin di Malaysia itu dalam berkendara. Patut jadi negara maju. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah, ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Mereka memberikan suntikan modal, infrastruktur, bahkan edukasi ya. Dengan ini, mereka juga berhasil membuat studio animasi menghasilkan lebih dari 20 intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang akhirnya video animasinya bisa disiarkan di lebih dari 100 negara. Wah, ini keren banget ya pemerintahnya. Nah, menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia ke depan akan mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia? Komen aja di bawah. Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Mereka udah masuk ke rantai pasokan global chip AI dan sekarang mulai membangun ekosistem besar untuk pengembangan teknologi ini. Investor besar seperti Google dan Nvidia juga udah mulai melirik ke sana, guys. Malaysia punya roadmap untuk jadi pusat AI di Asia, mulai dari pengembangan chip sampai solusi yang bakal dipakai di berbagai industri kayak kesehatan, transportasi, bahkan pendidikan. Tapi ini nggak gampang, guys. Malaysia harus bersaing ketat sama negara-negara kayak Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan yang udah lebih dulu maju di teknologi AI. Ambisi Malaysia ini bikin kita berpikir, guys, kalau mereka bisa punya rencana sebesar ini, gimana dengan Indonesia? Apa kita siap bersaing di pasar AI yang terus berkembang ini? Kalian udah lihat video ini belum? Di Indonesia. Gila, kasihan banget gak sih? Ini pihak-pihak yang bersalah harus klarifikasi nih. Tapi nggak cuma klarifikasi, juga harus bertanggung jawab. Mau itu supir bus maupun dari pihak bisnya. Ini juga yang jadi alasan kenapa gue nggak suka banget naik bis. Gue mendingan naik kereta atau naik pesawat, walaupun harga tiketnya lebih mahal. Karena gue kayak ngerasa ngasih aja gitu nyawa gue ke supir bis. Gue nggak menyamakan semua bis sama ya, tapi masalahnya kejadian bis itu banyak banget. Dan kasihan banget loh, di video ini orang yang nyetir itu bener-bener santai, lurus, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia main belok aja nggak tuh bisnya. Kira-kira menurut kalian kenapa ya? Apa cara perekrutan drivernya yang berbeda ya? Kan kalau pesawat pilot, kalau kereta masinis tuh ada sekolahnya dan lain-lain.
Kira-kira kalau mau jadi supir bus gitu ada sekolahnya nggak ya? Ya entah kenapa gue merasa supir bus kalau nyetir ugal-ugalan aja gitu. Dan banyak banget di jalanan. Supir truk juga sama, tapi gue merasa supir bis jauh lebih banyak. Supir truk tuh ya biasa-biasa aja. Yang ugal-ugalan paling 1-2. Mungkin kalian yang udah biasa naik bus boleh coba jelasin ke gue sih. Gue jujur takut banget naik bus. Kecuali busway. Nah kalau busway gue masih naik nih. Tapi kalau bus antar kota gue no banget deh. Semoga masalah ini cepat selesai dan semoga pihak berwajib juga mau membantu ya. Kasihan banget loh bapak ini cuma nyetir biasa aja tiba-tiba diserempet bus segini, gila. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Luar biasa perkembangan negara tetangga kita yang semakin maju ke hadapan, yaitu negara Malaysia. Bahkan orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia juga dibuat kagum dengan kedisiplinan warga negara Malaysia dalam berkendara di jalan raya. Beda ya, memang mentality warga negara Malaysia itu patut kita contohi dan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau di jalan raya di Indonesia masih banyak orang yang membawa kendaraan begitu sangat laju dan membahayakan pengendara lainnya. Bukan hanya sopir bus saja ya. Kalau di negara kita sopir truk itu juga sama. Kalau berkendara di jalan raya ngebut-ngebutan, meskipun tidak semuanya, tapi hampir rata-rata kalau di jalan raya di Indonesia itu ya serasa ingin balapan. Beda dengan di negara tetangga kita di Malaysia. Kemudian industri chip yang ada di Malaysia juga sangat maju. Film animasinya juga sangat maju, bahkan sudah disebarkan ke 100 negara. Keren dan luar biasa. Bukan hanya sekedar yang itu saja, tetapi pusat pelancongannya juga begitu sangat ramai dikunjungi berbagai negara, termasuk orang Indonesia. Dan inilah cerita pengalaman kakak daripada Indonesia yang menceritakan kisahnya selama berada di Malaysia dan kali pertamanya. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Kira-kira dibuat terkejut tentang hal apa selama beliau berada di Malaysia. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Ini vlog perjalanan ke Malaysia. Jadi perjalanan ini dimulai dari Soekarno-Hatta, guys. Aku terbang bersama Malaysia. Mbaknya daripada Jakarta akan menuju ke Malaysia dan merupakan kali pertamanya. Penerbangan ke luar negeri pertama aku. Jadi Malaysia adalah negara pertama yang aku kunjungi. Lihatlah, ini terbang ke kota Penang. Oh, di Penang. Dari Malaysia, dari Soekarno-Hatta. Ini pemandangan dari Airbnb ku. Kayak lantainya lantai atas banget deh, berapa puluh gitu, lupa. Nah ini pada malam harinya cakep banget. Berasa di tower gitu loh. Lihat bawahnya tuh kayak satisfying. Wow. Bisa dilihat nih, cakep banget kan. Betul, Mbak. Oke, dan trip ini itu sebenarnya adalah acara kampus, guys. Kayak cultural trip Acara itu dari kampus di sini, dari kampus aku di ITB. Sama kampus USM, University Sains Malaysia. Nanti ada agenda kita ke USM. Pertukaran pelajar. Ini bareng sama dua temen aku, Vivi dan Marsha. Terus kita kumpul dulu di lobby ini sama peserta lainnya juga. Mau ngapain gitu ya. Hari ini itu jadwalnya adalah city tour. Jadi kita keliling-keliling di kota Penang itu ada apa aja gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman juga dari USM yang bakal mendampingi. Nah kita akan ini beli makan. Kenapa nih gambreng? Nah, gua sama Vivi duduk. Kita beli roti. Roti cane Mbak itu. Kami jadi menu sarapan gitu buat keluarga lokal. Harganya murah, dimulai dari 2.000 ringgit gitu ya, sekitar 6 ribuan. Harganya murah. Sampai paling mahal 10 ringgit ya, 20.000 gitu ya. Ini jalan-jalan di sekitar mulai panas. Dan kotanya ini tuh perpaduan tiga ini ya. Jadi ada African China, Melayu, ada juga India. Ini baju kurus. Rapi banget. Jalan-jalan kebetulan karena tempat itu tuh ini kalau nggak salah. Jadi kayaknya keren banget.
Oke, ini city-nya. Menurut aku city-nya tuh oke ya. Public transportnya ada gitu ya. Dan apa yang paling aku suka dari KL, buat KL Penang ataupun mall-mall di Malaysia itu, mallnya tuh adem banget guys. Wow. Dan di sini tuh ada itu tertingginya di mall yang tadi. Nah ini ke Georgetown di Penang, muter-muter sekitarnya aja, apa yang kita bisa lihat dan sebagainya. Seru sih, kayak dapet teman gitu. Terus kita kalau misalnya mau capek gitu ya, berhenti mau makan ataupun mau Oh, ada becak juga ya? atau belanja dan sebagainya. Nah, ini arsitekturnya Chinese banget nih di sini. Sangat livable sih. Terus sepanjang aku jalan tuh jalannya tuh bagus ya. Pedestrian walk friendly gitu. Jalannya bagus. Bisa dilihat nih di sini pedestriannya tuh lebar banget. Jalan menuju ke masjid. Itu Masjid Kapitan Keling ya, satu masjid yang tertua yang ada di sini. Ini masjidnya berasa apa ya, damai banget gitu loh. Di depan itu banyak burung-burung kayak gini. Terus sekitarnya tuh banyak nasi kandar. Nah, ini jalan menuju masjidnya sangat damai dan seru. Sangat Kita damai. kayak ke kampungnya ada pelangi-pelanginya gitu. Nah, untuk kayak objek wisata gitu banyak yang di 19.8. hias-hias. Nanti kita beli makanan India, nasi kayak mirip nasi kandar tapi ya mirip gitulah. Habis itu udah kenyang, kita bakal ke pantai. Wow. Public transport, so fun guys. Kita pakai public transport. Kita ke pantai, banyak kegiatan-kegiatan yang air ya, kayak naik floating dan sebagainya. Tapi itu karena nggak ada yang mau ke sana, jadi ya stay aja gitu ya. Jernih juga, pasir putih, bisa lihat city gitu ya. Ini sama temen aku Vivi. Sangat nyaman, enjoy. Udah agak lumayan macet ya baliknya. Kita juga pakai public transport untuk dari sini ke kota. Oke, day berikutnya itu kita kunjungan ke USM, University Science Malaysia. Ada dosen-dosennya juga. Kita datang terus pengenalan sama mahasiswa lainnya, pengenalan apa aja di USM, terus apa aja isinya dan sebagainya. Nah, mulai kita jalan-jalan ke tamannya. Suasana tuh panas guys. Panas Suasana banget, tuh panas. kata mbaknya. Kampusnya tuh nanjak turun, tapi ini ada spot ademnya juga nih, kayak berasa di danau UI gitu ya. Ini kita menuju ke kantin yang cukup bagus di sana. Habis itu kita ke Lotte Mart. Oh, Habis itu kita ke perbelanjaan lagi. Karena kebetulan Malaysia itu banyak dititipin, jadi harus beli. Nah, kita makan ini kebab sih, kayak lebih ke nasi kebab ya. Terus aku merasa sebenarnya makanan Malaysia itu dia lebih flavory ya, dan mungkin kalorinya lebih banyak. Ini suasana di Airbnb buat renang gitu ya. Ini suasana sekitarnya. Jadi emang high resident banget ya. Aku merasa di Bandung kan nggak kayak gini ya. Di Jakarta kayak gini. Maksudnya banyak high residential building. Kita makan lagi. Ini roti canai. Itu bukan roti canai, Iya, mbak. gitu. Jalan-jalan sedikit. Nah ini aku jalan-jalan sendiri karena kebetulan setelah hari berikutnya itu nanti dia udah waktunya ke Salford itu pada balik. Ada beberapa teman aku yang udah pada balik, kayak Marsha sama Vivi udah balikin aku, memutuskan untuk mau stay lagi di sini sehari, terus ditambah stay lagi ke KL nanti. Ini aku otomatis pindah Airbnb ya, karena yang tadi tuh buat bertiga dan cukup mehong gitu ya, aku bayar sendiri. Jadi kita cuma nginep di ya sekedar penginapan hostel lah, yang penting bisa tidur gitu. Ini di hari berikutnya aku explore bagian-bagian city lainnya yang belum kesampaian gitu pas kita ke sana. Ini buat video-video, ini udah sendirian, ini pakai tripod. Ini ke kampung-kampung sekitarnya yang mereka jadikan heritage. Lagi keliling di Padang Kota Lama. Masih di Padang, di Malaysia. Cantik banget bangunan di sini, kayak old heritage. Kalau bisa saya ini karena panas ini sangat saja. Mbaknya dibuat happy, enjoy di Malaysia. Cantik banget nih. Ini jalan Padang Lama. Wow, ke Padang juga guys.
Ini ke beberapa temple gitu ya, yang umat orang-orang ini ke Little India, orang-orang India di situ. Ini beberapa ini orang-orang Chinese. Akhirnya berikutnya memutuskan untuk makan nasi kandar. Menurut aku porsinya ini sangat besar guys, kayak ayamnya gede banget, kayaknya nggak cukup untuk satu orang deh, ini lebih banget gitu. Itu ada coklat. Kita habis makan nasi kandar sampai ini tiramisu heritage, ini kayak artisan coklat gitu di sini. Harganya 1,2 RM. Coklat di Malaysia itu begitu banyak jenis sahabatku semua. Maka tak heran Coklatnya tuh orang Indonesia pahit. kalau ke Malaysia pasti akan beli coklat yang bervariasi. Ada almondnya. Cakep deh. Tiramisu. Beta, aku beli satu lagi. Dan ke Penang ini memang yang terkenal tuh nasi kandarnya. Maksud saya kalau di Penang itu yang terkenal nasi kandarnya. Hot coklat. Itu malah gitu. Cuma kayak kita baru makan nasi kandar, ini udah nasi kandarnya udah habis. Ayamnya tuh gede banget. Ya. Ayamnya gede banget. Thank you. 18 tempat biasa. Dari Jakarta ke Penang, Malaysia, mbaknya juga dibuat kagum dengan suasana kota yang ada di Penang, Malaysia. Dengan kota-kotanya yang tertata rapi, kemudian suasananya yang sangat bersih, dan juga mencicipi beraneka ragam makanan yang ada di Malaysia, yaitu di Penang. Kalau di Penang ini memang terkenal dengan nasi kandarnya. Selain nasi kandar, juga makanan Indianya pun juga banyak, karena di Malaysia negaranya itu berbilang kaum, dan di Penang merupakan salah satu daerah yang dimana banyak itu ya mamak atau India muslimnya, sehingga jangan kaget, jangan terkejut kalau aneka ragam makanannya begitu banyak. Bukan hanya makanan Melayu saja, makanan Chinese juga banyak di Penang. Jadi dari keberagaman banyak bangsa dan budaya, sehingga terciptalah banyaknya makanan dan kuliner yang begitu menjadi daya tarik para pelancong yang datang ke Malaysia. Dan kita bisa melihat sendiri ya, di Penang, kampung nelayan saja itu pun jadi tempat wisata. Ya, karena memiliki sisi keunikan tersendiri. Dan kita juga bisa lihat burung-burung yang begitu sangat nyaman di Penang, di tepi jalan. Mbaknya pun sampai kaget, sampai terkejut. Kalau di Indonesia nggak ada burung berada di tepi jalan. Kalau ada pun ya mungkin dalam waktu 1 minggu akan hilang. Beda dengan di Malaysia. Kalau burung-burung darah di Malaysia itu bebas berterbangan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Plummersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.